Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya di hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga tercinta di rumah dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga dan pembelajaran yang keempat. Untuk pembelajaran yang ketiga dengan muatan mata pelajaran IPS dan PPKN, sedangkan pembelajaran yang keempat muatan mata pelajarannya adalah PPKN, Bahasa Indonesia dan IPS. Bagaimana kalian sudah siap? Ya, silahkan disiapkan alat tulisnya. Kalau nanti ada hal yang penting langsung bisa kalian catat. Baik, kita mulai ya dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari itu, Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu. Kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Kira-kira kemana ya? Mereka akan pergi? Ya. Ternyata mereka mewawancarai Pak Damar. Pak Damar adalah seorang pengusaha sandar refleksi untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu yang berkualitas yang diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan revisasi setelah penebangan. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Nah, selain berinteraksi dengan sesamanya, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan alam, seperti yang dilakukan oleh Pak Damar. Beliau menggunakan kayu dari lingkungan sekitarnya dan selalu menyarankan revisasi pada para pemasok kayu. Manusia itu sangat bergantung pada alam. Semua kebutuhan manusia dipenuhi dari sumber daya alam. Lingkungan alam juga menyediakan bahan baku untuk berbagai kegiatan produksi, sehingga lingkungan alam juga berperan dalam pembangunan. Nah, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam itu ada mengolah sumber daya alam dengan bijaksana dan ikut melestarikan sumber daya alam tersebut. Jadi sumber daya alam yang ada perlu diolah tetapi jangan berlebihan dan terus melestarikan sumber daya alamnya. Kemudian membangun sarana prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Ingat ya, dalam memanfaatkan alam harus bijaksana. Pemanfaatan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab di lingkungannya, seperti saling menghormati, menjaga kebersihan, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Nah, di hadapan kalian ada gambar pengambilan keputusan bersama. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Namun, jika kata sepakat itu tidak tercapai melalui musyawarah, maka akan dilakukan pungutan suara atau yang biasa disebut dengan voting. Bagaimana sikap kita dalam musyawarah? Nah, yang pertama, kita harus memahami tujuan keputusan yang akan diambil. Kemudian, harus saling memahami, menghormati, dan menghargai pendapat. Kemudian, juga harus bersikap lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan saran dari peserta lain.
Dan juga kita tidak memaksakan kehendak untuk dijadikan sebuah keputusan bersama. Nah, sebagai siswa yang belum memiliki hak pilih di masyarakat, apa yang dapat kamu lakukan dalam musyawarah di masyarakat? Ini ada hal-hal yang bisa kalian lakukan sebagai siswa saat ada musyawarah di masyarakat. Yang pertama, kalian turut serta bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah. Kemudian, kalian dapat mengamati jalannya pengambilan keputusan dan membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Baik, ini anak-anak ya, untuk penjelasan di pembelajaran yang ketiga. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran yang keempat ya. Di tempat tinggal Dayu, baru saja diadakan pemilihan ketua RW. Masyarakat sangat sukacita atas terpilihnya ketua RW yang baru. Nah, pemilihan ketua RW termasuk salah satu bentuk musyawarah yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang tahukah kamu bagaimana cara pemilihan ketua RW? Simak baik-baik ya. Berikut tata cara pemilihan ketua RW. Yang pertama, pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Jadi, kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Kemudian, setelah pembentukan panitia, diadakan pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan juga penetapan calon ketua RW. Jadi calon ketua RW itu harus mendaftarkan diri dan diseleksi nantinya oleh panitia. Kemudian, penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Jadi, setelah pendaftaran calon ketua RW dan penetapan calon ketua RW, barulah diadakan penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW ini dihadiri oleh masyarakat dan berasaskan luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan yang berhak memilih adalah orang-orang yang sudah memiliki hak pilih. Nah, setelah pemilihan ketua RT, nanti akan ada pelantikan ketua RW yang baru. Jadi setelah ketua RW itu terpilih, nanti akan dilantik oleh kepala desa. Jadi setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Indonesia itu adalah negara demokrasi. Jika ada permasalahan warga, maka dapat diselesaikan melalui pengambilan keputusan bersama. Nah, keputusan bersama ini bisa dilakukan melalui musyawarah, dan jika musyawarah ini tidak mencapai mufakat, maka bisa diadakan voting atau pungutan suara. Jadi dalam pengambilan keputusan bersama, ini diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Berikut contoh peran serta keputusan bersama di dalam masyarakat. Yang pertama, contohnya adalah mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Contoh berikutnya adalah mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW. Dan contoh berikutnya adalah melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Jadi ini adalah contoh peran serta masyarakat dalam keputusan bersama. Nah, sekarang ya saya akan membacakan pantun. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es, aduh sekarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa.
Pantun itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa saja penggunaan pantun dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pantun ini dapat digunakan untuk mengungkapkan kegembiraan. Selain mengungkapkan kegembiraan, pantun juga dapat digunakan untuk mengungkapkan kesedihan. Pantun juga bisa untuk melakukan imbauan dan juga bisa digunakan untuk melakukan ajaan. Nah, sebagai kalian masih ingat ya bahwa pantun itu mempunyai ciri-ciri tertentu ya. Ya, misalnya mempunyai 8 sampai 12 suku kata, kemudian bersaja ABAB, itu ya masih ingat ya. Nah, ketua RW yang baru di Desa Dayu mengadakan kegiatan jalan sehat bagi warganya. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan memengaruhi pembangunan sosial budaya. Berikut adalah contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, contohnya adalah aktivitasnya mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Contoh aktivitas berikutnya adalah mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Dan juga turut serta dalam organisasi masyarakat. Berikut adalah sikap yang dikembangkan melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Jadi ada sikap-sikap yang dapat dikembangkan ya dengan lingkungan sosial. Sikap yang pertama dalam interaksi sosial, kita dapat mengembangkan sikap toleransi terhadap berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Jadi Indonesia ini kan sangat beragam ya. Jadi dalam interaksi sosial kita dapat mengembangkan sikap toleransi yang ada di dalam lingkungan kita. Kemudian ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contoh sikap berikutnya itu adalah kita dapat menghargai perasaan orang lain. Dan juga kita dapat mengembangkan sikap peduli terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Jadi kita tidak cuek ya dengan lingkungan masyarakat. Jadi kita dapat mengembangkan kepedulian kita di masyarakat. Nah, dalam melakukan interaksi sosial sebaiknya kamu memilih lingkungan sosial yang baik. Kenapa harus memilih lingkungan yang baik? Karena lingkungan yang baik akan menjadikan dirimu pribadi yang baik pula. Jadi kalau kamu salah memilih lingkungan sosial dalam berinteraksi, maka akan menjadikan diri kamu tidak baik. Jadi kalian harus memilih lingkungan sosial yang baik agar menjadikan dirimu orang yang baik juga. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan beribadah. Ya, semoga dengan pelajaran tadi kalian dapat mengerti ya. Kemudian jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.